Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sarah Natalia akan mempresentasikan mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan penebalan dan peluruhan endometrium atau dinding rahim disertai dengan pendarahan berulang setiap bulan. Tujuan penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan penempelan sel ovum yang telah dibuahi. Sementara peluruhan dinding rahim yang diiringi dengan pendarahan terjadi karena rahim sedang tidak dibutuhkan atau tidak terjadinya pembuahan. Siklus normal menstruasi adalah antara 21 sampai 35 hari dengan tidak normal siklus menstruasi jika lebih cepat atau lebih lambat dari jangka waktu tersebut. Fase menstruasi diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, lalu hormon progesteron mengalami penurunan yang menyebabkan peluruhan dinding rahim dan terjadilah menstruasi. Kemudian hormon LH dan FSH dibantu dengan hormon estrogen untuk mematangkan sel ovum. Dalam fase ini umum terjadi antara 3 sampai 7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase praovulasi atau folikuler. Setelah sel ovum matang, hormon LH dan FSH mengalami sedikit penurunan, dan hormon estrogen mengalami sedikit kenaikan. Seiringnya kenaikan hormon estrogen, maka rahim mengalami penebalan hingga tahap maksimal. Fase ovulasi. Setelah mencapai tahap maksimalnya, hormon estrogen mengalami penurunan. Kemudian hormon LH dan FSH mengalami kenaikan secara mendadak pada fase ini. Folikel pecah dan mengeluarkan ovum dari ovarium. Fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum keluar dari ovarium, folikel membentuk corpus luteum. Corpus luteum melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau luteum, menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Lalu, selepas ovulasi, hormon progesteron dibentuk hormon estrogen untuk menahan dinding rahim. Kemudian, korpus luteum pecah dan tidak lagi dapat memproduksi hormon estrogen. Endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Selanjutnya, kita ke penyebab siklus menstruasi tidak teratur. 1. Wanita yang memasuki usia menopause. 2. Aktivitas atau olahraga yang berlebih. 3. Diet ketat, obesitas atau kegemukan, kondisi hamil atau menyusui, gangguan otak hipotalamus, pituitari, PCOS, polycystic ovary syndrome, segala penyakit uterus, penggunaan pil hormon atau KB, serta stres berlebihan. Akhir kita ke cara mengatasi. Yang pertama, membuat kalender menstruasi. Untuk kalender menstruasi juga dapat menggunakan aplikasi yang tentunya lebih canggih dan lebih detail segala informasi mengenai siklus menstruasi. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk mengecek apakah normal atau tidaknya siklus menstruasi. Yang kedua, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan gizi seimbang, istirahat yang cukup, mengelola stres dengan baik, hindari rokok dan alkohol, segera kompres dengan air hangat saat perut terasa nyeri, rutin mengganti pembalut setiap 3 jam sekali, senantiasa menjaga kebersihan organ reproduksi, dan segera berkonsultasi dengan orang tua atau dokter saat mengalami gangguan siklus menstruasi.